syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat amal beliau kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Bapak Kusina Wijaya SIMSI selaku dosen pembimbing akuntansi keuangan dan teman-teman yang bisa hadir pada malam hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang neraca. Perkenalkan, nama saya Nurul. Perkenalkan, saya Nurul Amelia Agustini. Baik, pertama saya akan mempresentasikan manfaat dan keterbatasan neraca. Neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang disiapkan oleh para akuntan yang menunjukkan status keuangan entitas bisnis pada waktu tertentu. Neraca kadang-kadang disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Neraca memiliki bagian-bagian yang seimbang. Sisi kiri memuat aktiva yang mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan sisi kanan memuat kewajiban dan ekuitas pemilik yang mencerminkan klaim terhadap suatu daya yang dimiliki perusahaan. Keseimbangan dari persamaan neraca atau sisi kiri dan kanan tidak dapat diubah oleh transaksi apapun. Seorang akuntan yang menyusun sebuah neraca yang tidak seimbang mengetahui bahwa suatu kesalahan material neraca dapat juga membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Ini mengindikasikan apakah perusahaan akan memiliki sumber daya untuk melunasi kewajiban lancarnya dan yang segera jatuh tempo. Demikian juga pemegang saham menggunakan likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin tinggi likuiditas, semakin kecil risiko kegagalan perusahaan. Yang kedua ada solvensi, mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang yang tinggi relatif terhadap aktiva, maka perusahaan itu memiliki solvabilitas yang lebih rendah dibanding perusahaan sejenis dengan hutang jangka panjang yang rendah. Melalui periode yang buruk, memulihkan diri dari krisis, dan memanfaatkan peluang investasi yang tak terduga dan menguntungkan. Secara umum, semakin tinggi fleksibilitas keuangan, semakin kecil risiko kegagalan perusahaan. Kemudian ada keterbatasan neraca. Yang pertama ada biaya historis. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi, namun di sisi lain dikecam karena nilai wajar saat ini yang lebih relevan tidak dilaporkan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. Misalnya, manfaat suatu aktiva, jumlah piutang yang tak tertagih, jumlah beban garansi yang harus dicadangkan, dan lain-lain. Yang kedua ada off balance sheet. Meningkatnya penggunaan dari pendanaan di luar neraca untuk menghindari pelaporan kewajiban dalam jumlah yang besar pada neraca perusahaan. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi profesi akuntansi adalah keterbatasan laporan keuangan. Misalnya neraca. Sejumlah observasi menunjukkan bahwa para pemakai menentang penggantian model akuntansi berdasarkan historis dengan akuntansi berdasar nilai wajar. Akan tetapi, mereka menganggap bahwa informasi nilai wajar berguna untuk jenis aktiva dan kewajiban tertentu, serta untuk jenis industri tertentu. Berikutnya ada klasifikasi komponen neraca. Yang pertama ada aktiva lancar. Kas dan aktiva lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam 1 tahun, atau dalam satu siklus operasi tergantung mana yang lebih lama. Karena yang pertama ada kas, suatu kas yang penggunaannya tidak dibatasi, dilaporkan sebagai aktiva lancar.
dana akan digunakan selain pelunasan hutang. Maka tidak boleh dilaporkan sebagai aktiva lancar, tapi dilaporkan sebagai aktiva lain. Yang kedua ada piutang. Semua hal yang terkait dengan piutang seperti kerugian yang diantisipasi akibat piutang tidak tertagih, jumlah dan sifat dari piutang non-dagang, serta setiap piutang yang digadaikan sebagai jaminan harus diidentifikasi dengan jelas. Yang ketiga ada persediaan. Untuk penyajikan persediaan secara tepat, dasar penilaian yang mana terendah antara biaya dan harga pasar, serta metode penetapan harga yaitu FIFO atau LIFO harus diungkapkan. Yang keempat ada beban dibayar di muka. Yang termasuk dalam aktiva lancar adalah pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat yang akan diterima dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi, tergantung mana yang lebih panjang. Yang kedua ada aktiva tak lancar. Ada investasi jangka panjang, investasi yang dimiliki untuk tujuan jangka panjang seperti untuk memperoleh penghasilan rutin laba, kendali atas kepemilikan perusahaan dikelompokkan dalam investasi. Kemudian ada properti, pabrik, dan peralatan yang berwujud dan bersifat permanen, digunakan dalam operasi bisnis, dimasukkan dalam kelompok properti, pabrik, dan peralatan, dan disajikan pada biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian ada aktiva tidak berwujud, merupakan aset yang tidak memiliki substansi fisik dan biasanya mempunyai tingkat ketidakpastian terkait dengan manfaat masa depannya. Aktiva tidak berwujud meliputi goodwill, hak paten, hak cipta, waralaba, formula, merek dagang, dan sebagainya. Kemudian ada aktiva lainnya, merupakan semua aktiva yang tidak dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok sebelumnya. Umumnya meliputi beban yang ditangguhkan seperti beban pajak yang ditangguhkan yang terjadi akibat perhitungan laba kena pajak melebihi laba yang dilaporkan pada periode tersebut, uang muka kepada anak perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kewajiban. Kewajiban lancar. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Merupakan kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi normal, melainkan akan dibayar di luar tanggal waktu tersebut. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam beberapa kelompok seperti hutang, obligasi, wesel bayar sebagai pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban pensiun, dan lain-lain. Secara umum, kewajiban jangka panjang terdiri dari 3 jenis, yaitu kewajiban yang berasal dari situasi pembiayaan khusus seperti penerbitan obligasi, kewajiban leasing jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Kemudian ada kewajiban yang berasal dari operasi normal perusahaan seperti kewajiban pensiun, kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan. Kemudian ada kewajiban yang tergantung pada terjadi tidaknya satu kejadian di masa depan atau disebut sebagai kewajiban bersyarat seperti kewajiban garansi. Yang keempat ada ekuitas pemilik. Kelompok ekuitas pemilik adalah salah satu bagian yang paling sulit dibuat dan dipahami. Hal ini disebabkan oleh kerumitan dari perjanjian modal saham dan berbagai restriksi yang dikenakan atas ekuitas pemilik oleh Undang-Undang Korporasi Negara Bagian, Perjanjian Kewajiban, dan Dewan Direksi. Bagian ekuitas pemilik biasanya dibagi dalam 3 bagian, yaitu modal saham, nilai dari atau ditetapkan atas saham yang diterbitkan. Kemudian ada modal disetor tambahan, yaitu kelebihan jumlah yang dibayar di atas nilai pari atau ditetapkan. Yang ketiga ada ditahan, laba ditahan, yaitu laba korporasi yang tidak didistribusikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penyusunan neraca.
Penyusunan neraca ini dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu satu, neraca bentuk stoffel, dan kedua ada neraca bentuk kontrol. Yang pertama ada neraca bentuk stoffel, yaitu merupakan bentuk neraca yang disusun dengan menyusun ke bawah dan meletakkan saldo pada bagian samping dengan kolom debit kredit. Tabel neraca ini mirip dengan model jurnal umum, atau secara jelas kami tampilkan seperti berikut ini. Yang kedua itu ada neraca kontrol, adalah neraca yang memisahkan antara aktiva dan pasiva, posisi kanan dan kiri atau saling sebelah yang biasa kita lihat, atau model dan bentuknya seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu mengenai memahami informasi tambahan dalam neraca. Informasi tambahan adalah setiap informasi yang disajikan selain laporan keuangan yang tidak diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar. Informasi ini dapat disajikan dengan laporan keuangan atau dalam dokumen terpisah. Itu harus berasal dari dan terkait langsung dengan catatan yang mendasari yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. Informasi tambahan juga harus berhubungan dengan periode yang sama yang dicakup oleh laporan keuangan. Adapun contoh informasi tambahan adalah tabel yang diperluas yang berisi detail item baris apapun di keuangan. Dengan demikian, perincian harga pokok penjualan dapat disajikan atau perincian komponen item baris aset tetap. Yang selanjutnya itu ada memahami teknik pengungkapan. Pengungkapan atau disclosure merupakan pengungkapan secara konseptual. Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi, bukannya mengurangi karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit dianalisis. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Berikut ini merupakan beberapa definisi khusus dari pengungkapan adalah sebagai berikut. Pertama, ada melindungi atau protektif. Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi. Yang kedua, itu ada informatif atau informatif. Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Yang terakhir, itu ada kebutuhan khusus atau diferensial. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju, sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengungkapan. Jenis-jenis pengungkapan yang pertama itu ada pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang menyesatkan. Yang kedua itu ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi.
pengungkapan ada 3, yaitu yang pertama, pengungkapan yang cukup atau adequate disclosure. Yang kedua ada pengungkapan yang wajar atau fair disclosure. Yang ketiga ada pengungkapan yang lengkap atau full disclosure. Baik, sebelum kita melanjutkan ke contoh soal, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum membuat laporan keuangan. Yang pertama, tentunya kita harus membuat jurnal umum. Setelah mengidentifikasikan ke beberapa akun tersebut, selanjutnya kita harus memposting setiap akun tersebut ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, maka kita dapat mempostingnya ke neraca saldo. Setelah demikian, kita selanjutnya dapat membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang akan menjadi sumber dalam pembuatan neraca. Baik, adapun contoh soalnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2021, Hotman SH membuka sebuah kantor pengacara. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan pertama operasi perusahaannya. Yang pertama, ada menyerahkan kas sebesar 10 juta sebagai setoran awal. Dengan begitu, jurnalnya adalah pada tanggal 1, kas pada modal sebesar 10 juta. Nomor 2, yaitu membayar sewa kantor bulan Juli sebesar 800.000. Jurnalnya adalah beban sewa pada kas sebesar 800.000. Yang ketiga itu ada membeli peralatan secara kredit seharga 3 juta. Jurnalnya adalah peralatan pada utang sebesar 3 juta. Yang keempat, memberikan jasa kepada klien sebesar 1.500.000. Karena kita sudah menerima uang secara tunai, otomatis kas kita bertambah, sehingga bunyi jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Yang kelima, itu ada meminjam uang dari bank sebesar 700.000 dengan menyerahkan sebuah wesel. Jurnalnya, kas pada utang wesel sebesar 700.000. Yang nomor 6, memberikan jasa kepada klien secara kredit sebesar 2 juta. Karena kita belum menerima uang, otomatis kita memiliki piutang sebesar 2 juta pada debit dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 2 juta. Yang terakhir yaitu membayar beban seperti gaji pegawai sebesar 500.000, beban listrik sebesar 300, dan beban telepon sebesar 100.000. Sehingga jurnalnya adalah beban gaji pegawai sebesar 500.000 di debit, beban listrik sebesar 300.000 di debit, dan beban telepon 100.000 pada kas sebesar 900.000 di sebelah kredit. Sehingga diperoleh total antara debit dan kredit yaitu 18.900.000. Setelah kita membuat jurnal umum, maka selanjutnya adalah kita harus memposting jurnal umum ini ke buku besar. Sehingga diperoleh pada neraca saldo kas sebesar 1.500.000, utang jasa 2 juta, peralatan 3 juta, utang 3 juta, utang wesel 700, modal 10 juta, pendapatan jasa 3.500.000, beban sewa 800, beban gaji pegawai 500, beban listrik 300, dan beban telepon 100.000. Dan diperoleh total saldo di sebelah debit 17.200 dan kredit 17.200. Kita dapat membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal seperti berikut ini. Selanjutnya kita dapat membuat laporan neraca, di mana laporan neraca ini terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom aktiva dan kolom pasiva. Di kolom aktiva ini kita dapat membuat akun-akun harta seperti kas sebesar 10.500.000, piutang usaha 2 juta, peralatan sebesar 3 juta. Setelah itu dapat kita total dan diperoleh aktiva sebesar 15.500.000, di mana saldo ini dapat kita lihat dari neraca saldo per 31 Juli 2021. Di sebelah kolom kanan atau pasiva kita dapat
menambahkan akun utang dan modal. Diperoleh utang usaha sebesar 3 juta, utang wesel 700, dan total kewajiban sebesar 3.700.000. Modal Tuan Hotman yaitu sebesar 11.800.000 dan total modalnya 11.800.000. Sehingga total pasifanya adalah 15.500.000. Sehingga antara kolom pasifa dan kolom pasifanya balance yaitu dengan total 15.500.000. Artinya kita sudah membuat neraca dengan benar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan.